Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang terpilih, malam ini kita akan menelusuri satu kisah yang tak lekang oleh zaman. Sebuah ramalan yang telah bergaung dalam bisikan angin, disimpan dalam gulungan waktu, dan kini kembali menampakkan bayangnya. Satrio Piningit, Wahyu dalam Bayang Api. Apakah ia benar-benar ada? Ataukah hanya legenda yang diciptakan untuk mengingatkan manusia agar tak kehilangan arah di tengah gelap zaman? Sebelum kita melangkah lebih dalam, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kisah dan ramalan penuh makna yang kami hadirkan. Ingat, kisah ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungkan. Ambillah sisi hikmahnya, karena di balik setiap misteri, ada pesan halus yang menunggu untuk dimengerti. Di malam yang sunyi, ketika angin berhembus membawa aroma tanah basah dan bara yang seolah tak padam, terdengar bisikan di antara kabut. Wahyu itu akan turun, tapi tak pada raja, tak pada pendeta, melainkan pada jiwa yang dibakar sepi. Siapakah yang dimaksud dalam ramalan ini? Adakah benar sosok itu telah lahir di antara manusia, menyembunyikan cahayanya di balik bayang api yang belum padam? Konon, langit pernah menyala merah pada suatu malam yang ganjil. Burung-burung beterbangan tanpa arah, dan anjing-anjing menyala ke kegelapan seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang tua berbicara dengan suara pelan, takut pada kata-kata sendiri. Itu pertanda wahyu berpindah tangan. Tapi kepada siapa? Tak seorang pun tahu. Ada yang berkata, sosok itu bukan pahlawan, bukan pemuka, bukan penguasa. Ia hanyalah bayang, hidup di antara manusia, tapi hatinya bukan di dunia yang sama. Setiap langkahnya membawa gelombang tak terlihat. Setiap tatapannya menyalakan bara pada jiwa yang padam. Namun, mungkinkah itu hanya kebetulan? Atau pertanda awal dari ramalan yang telah lama terkubur dalam debu waktu? Banyak kisah menyebutkan, sebelum wahyu turun, dunia akan diguncang oleh api yang tak membakar tubuh, tapi membakar hati manusia. Api keserakahan, api kebencian, api yang membuat manusia saling memakan sesamanya. Di tengah kobaran itu, muncul satu jiwa yang menolak ikut terbakar. Ia berjalan sendirian, membawa sisa cahaya yang nyaris padam. Mungkinkah dialah yang disebut dalam kitab rahasia itu, sang pembawa wahyu dalam bayang api? Namun tanda-tanda belum jelas. Langit masih muram, bumi masih bergetar oleh kebingungan. Orang bijak berdebat, kaum tua berdoa, dan anak-anak bertanya tanpa jawaban. Semua menunggu sesuatu yang bahkan tak mereka pahami. Di mana sebenarnya wahyu itu berada? Apakah turun dari langit dalam bentuk cahaya? Ataukah tumbuh perlahan dalam dada seseorang yang kini masih dianggap biasa? Ramalan menyebutkan, ketika malam lebih terang dari siang, ketika suara tanpa wajah menggetarkan bumi, saat itulah rahasia terpecah. Apakah itu berarti zaman ini telah mendekat? Bukankah kini dunia telah disinari oleh cahaya yang bukan dari matahari, dan suara tanpa wajah telah menguasai pikiran manusia? Bila benar demikian, mungkinkah wahyu itu sudah menampakkan bayangannya? Tak ada kepastian. Ramalan selalu hidup di antara keyakinan dan ketakutan. Ada yang menganggapnya hanya dongeng penenang hati, tapi ada pula yang merasakan tanda-tandanya mulai nyata. Mereka berkata, api itu tak jauh, ia sudah menyentuh dunia manusia. Namun siapakah yang mampu menatapnya tanpa terbakar? Apakah sang pembawa wahyu telah datang? Atau baru akan lahir di tengah bara yang semakin menyala? Ataukah semua ini hanya pantulan dari harapan manusia yang tak ingin punah di tengah gelap zaman? Tak ada jawaban pasti. Hanya bisikan di antara kabut, hanya nyala di balik bayang api yang menari di langit malam, menunggu waktu untuk mengungkap siapa sebenarnya yang terpilih membawa rahasia wahyu itu. Malam itu, ketika bintang-bintang tampak seperti mata yang mengintip dari balik kabut, terdengar suara yang bukan suara, gema yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sunyi. Orang-orang yang mendengarnya tidak tahu dari mana datangnya, namun mereka tahu sesuatu sedang bergerak di luar nalar. Ada yang berkata, itu bukan petir, bukan angin, itu panggilan dari sesuatu yang lama tertidur. Sejak malam itu, banyak hal berubah. Air sungai mengalir dengan arah yang aneh,
Burung-burung terbang ke selatan meski musim belum berganti, dan banyak orang bermimpi tentang api yang tidak panas, tapi membuat mereka menangis. Api yang berbicara, api yang memberi tanda, api yang berbisik. Wahyu tak bisa ditolak. Ada yang mencoba menafsirkan mimpi itu. Seorang pengelana tua berkata, wahyu bukan turun kepada siapa yang berilmu tinggi, melainkan kepada yang hatinya bersih dari pamrih dunia. Tapi siapa yang bisa menjamin hatinya bersih ketika dunia kini terjerat oleh kepentingan, oleh keserakahan, oleh bayangan yang menipu? Bila ramalan itu benar, maka sang pembawa wahyu mungkin bukan orang yang kita duga. Bisa jadi dia berjalan di jalan yang sama dengan kita, menatap dunia dengan mata yang tampak biasa, tapi di dadanya menyala api yang tidak padam. Namun, apakah mungkin wahyu yang turun kali ini bukan untuk memuliakan, melainkan untuk menguji? Ada yang berkata, wahyu itu datang bukan dalam bentuk cahaya, tapi dalam bentuk ujian. Ia membakar yang lemah, dan menajamkan yang kuat. Yang hatinya gelap akan terbakar oleh kesombongan, sementara yang sabar akan menjadi cermin bagi cahaya itu. Tanda-tandanya terus bertambah. Langit sering berubah warna tanpa sebab. Malam terasa lebih panjang dari biasanya, dan banyak orang merasakan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Bahkan mereka yang tak percaya pada ramalan pun mulai bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan dunia? Seorang bijak pernah menulis dalam catatan kunonya, ketika waktu berhenti terasa, dan hati manusia kehilangan arah, maka wahyu akan mencari wadahnya sendiri. Apakah masa itu kini telah datang? Apakah wadah itu telah ditemukan? Atau masih berkelana di antara jiwa-jiwa yang belum siap menerimanya? Ada juga yang percaya, wahyu dalam bayang api bukanlah berkat, melainkan peringatan. Ia datang membawa cahaya sekaligus luka. Ia membuka tabir, tapi juga mengungkap kebusukan yang disembunyikan manusia. Ia menguji iman, menantang hati, dan mengoyak kenyamanan yang palsu. Dan hanya mereka yang berani menatap bayangan sendiri yang akan mengerti maknanya. Namun siapa yang sanggup menatap diri sendiri tanpa takut? Mungkin itu sebabnya wahyu selalu datang diam-diam, tanpa tanda megah, tanpa sinar yang memukau. Ia menyelinap di antara napas manusia, menunggu jiwa yang cukup hening untuk mendengarnya. Lalu, apakah sang pembawa wahyu telah sadar akan panggilannya? Ataukah ia masih hidup dalam kebingungan, menolak tanda yang terus menghampiri? Ramalan berkata, yang terpilih tak akan tahu dirinya terpilih, sampai dunia memanggil namanya tanpa suara. Mungkin kini, panggilan itu sudah terdengar, samar, tapi nyata bagi mereka yang peka. Dan di balik semua tanda yang membingungkan ini, satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah wahyu itu berkah? Atau awal dari sebuah penghakiman besar yang telah lama ditunda? Hari-hari setelah tanda itu, dunia tak lagi sama. Langit memantulkan cahaya aneh, bukan dari matahari, tapi dari sesuatu yang seperti bara menggantung di angkasa. Air terasa getir, tanah menjadi gelisah. Banyak yang menganggapnya fenomena alam, tapi mereka yang hatinya peka tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang hidup di balik api itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi terasa hingga ke tulang. Konon, di suatu tempat, seorang pengelana bermimpi tentang lautan api yang membentuk wajah manusia. Wajah itu tidak menakutkan, tapi penuh kesedihan, seolah membawa beban ribuan tahun. Dalam mimpinya, wajah itu berkata tanpa membuka mulut, api bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Ketika ia terbangun, dunia di sekitarnya benar-benar berubah. Tanaman yang kemarin layu kini segar kembali, tapi di sisi lain, banyak benda logam berkarat dalam semalam. Alam seperti menolak sebagian manusia, dan merangkul sebagian lainnya. Orang-orang mulai memperdebatkan, apakah ini tanda bahwa wahyu telah turun? Ada yang berkata, wahyu itu kini berjalan di bumi dalam bentuk manusia, tapi ia sendiri tak tahu bahwa dirinya telah dipilih. Ada pula yang menyindir, itu hanya ilusi, manusia terlalu haus akan keajaiban sampai mereka menciptakan maknanya sendiri. Namun yang aneh, semakin banyak yang bermimpi sama, tentang api yang berbicara tanpa suara, dan bayangan seseorang yang berjalan di tengah barat tanpa terbakar.
Apakah bayangan itu adalah sang pembawa wahyu? Ataukah itu hanyalah simbol, peringatan bagi manusia yang telah melupakan jati dirinya? Di masa itu, muncul berbagai keanehan. Batu-batu memancarkan cahaya saat disentuh, hewan-hewan berperilaku tak lazim, dan banyak orang berkata melihat sosok berpakaian sederhana berjalan sendirian di tengah malam, tidak menakutkan, namun membuat dada bergetar tanpa sebab. Mereka yang menatapnya merasa seperti melihat diri sendiri dalam bentuk yang lebih murni. Dan setiap kali sosok itu menghilang, selalu ada sesuatu yang terjadi. Di satu tempat, air sumur yang telah kering tiba-tiba memancar kembali. Di tempat lain, pohon mati berbunga di tengah musim kemarau. Semua terjadi tanpa penjelasan. Namun, di balik semua keajaiban itu, ada bayang gelap yang ikut menyelinap. Banyak orang mulai takut. Mereka berkata, jika wahyu datang membawa terang, mengapa dunia justru semakin panas oleh kebencian? Mungkin benar, seperti yang tertulis dalam kitab kuno, sebelum terang sempurna, api harus memakan kegelapan yang tersisa. Apakah ini saatnya kegelapan terakhir melawan cahaya terakhir? Tanda-tanda di langit semakin sering muncul. Awan berbentuk mata, kilat yang menyambar tanpa suara, dan bisikan yang terdengar serempak di hati banyak orang, pesan yang sama. Yang tersembunyi akan muncul, yang sombong akan runtuh. Namun hingga kini, tak ada yang benar-benar tahu siapa yang membawa wahyu itu. Mungkin dia sedang berjalan di antara kita, diam, memandang dunia dengan mata yang menahan luka. Atau mungkin dia belum siap, dan api itu masih menunggu di ambang langit, mencari wadah yang sanggup menampung cahayanya tanpa hangus. Semuanya masih misteri. Ramalan tetap samar, seperti kabut yang menutupi wajah fajar. Apakah dunia ini sedang menuju kebangkitan atau kehancuran? Apakah wahyu itu akan menjadi berkah atau kutukan bagi manusia? Hanya waktu dan keberanian hati manusia yang akan menjawabnya. Semakin hari, dunia terasa seperti tepi gelas yang bergetar, seakan menunggu suara tinggi yang akan memecahkannya. Banyak hal tak lagi bisa dijelaskan. Hujan turun tanpa awan, matahari bersinar tanpa panas, dan di malam tertentu, cahaya merah membelah langit seperti luka yang terbuka. Sebagian menunduk dan berdoa, sebagian lainnya menertawakan, menganggap semua ini hanyalah kebetulan. Namun, siapa yang bisa menolak bahwa sesuatu sedang bergerak di luar jangkauan manusia? Dari banyak penjuru, kabar muncul tentang keajaiban kecil. Air yang tiba-tiba berubah rasa, anak-anak yang berbicara tentang masa depan dengan mata kosong, dan mimpi-mimpi yang saling berulang di antara orang yang tak saling mengenal. Semuanya bercerita tentang hal yang sama, seorang dengan cahaya di dada, namun bayang di wajahnya. Apakah dialah sang pembawa wahyu? Ataukah itu cermin dari setiap manusia, memperlihatkan sisi terang dan gelap yang sama-sama ada di dalam diri? Sebuah bisikan kuno menyebut, wahyu tidak datang untuk memberi jawaban, tapi untuk menyingkap yang disembunyikan. Dan benar saja, setelah tanda itu, banyak wajah yang berubah. Orang-orang yang dulu tampak bijak, kini terungkap keserakahannya. Mereka yang dulu dihina, justru membawa ketenangan bagi sekitarnya. Seolah dunia sedang dibalik, dan setiap topeng jatuh satu persatu. Api wahyu bekerja bukan dengan membakar, tapi dengan menyingkap. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang tidak mencari perhatian. Langkahnya pelan, suaranya jarang terdengar, namun di mana ia lewat, hati manusia menjadi jernih sesaat. Ia tidak mengaku siapa dirinya, tidak bicara tentang surga atau neraka, hanya berkata, yang kalian cari bukan di langit, tapi di dalam dada kalian sendiri. Di sanalah api dan cahaya menunggu berdamai. Kata-kata itu menyebar seperti angin. Sebagian menolak, sebagian mengimani, sebagian bahkan menganggapnya ancaman bagi tatanan lama. Mereka yang hidup dari kekuasaan mulai resah. Sebab jika manusia menemukan cahaya di dalam diri, maka siapa lagi yang bisa mengendalikan mereka? Dan disinilah bayang wahyu menjadi semakin jelas, bahwa setiap pencerahan akan diiringi perlawanan dari kegelapan yang merasa terusik. Malam-malam menjadi lebih sunyi, tapi bukan karena damai, melainkan karena bumi seolah menahan napas. Tanda-tanda semakin nyata,
tapi tak ada yang berani menafsir dengan pasti. Sebab di setiap penafsiran, selalu ada ketakutan. Bagaimana jika wahyu ini bukan datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk mengadili? Dalam keheningan itu, muncul satu pertanyaan yang menggantung di setiap hati. Apakah manusia siap menerima kebenaran? Bila kebenaran itu justru membakar semua yang selama ini dianggap benar? Ramalan lama pernah menulis, saat cahaya dan bayang menyatu, bumi akan memilih sisi. Kini, mungkin saat itu telah tiba. Tapi sisi mana yang akan dipilih dunia? Cahaya yang menyembuhkan, atau api yang memusnahkan? Tak ada yang tahu. Yang pasti, setiap jiwa kini sedang diuji oleh dirinya sendiri. Karena mungkin, wahyu yang dalam bayang api itu bukan hanya tentang satu sosok, melainkan tentang kebangkitan hati manusia yang terlupakan. Hari terakhir ramalan disebutkan akan datang tanpa tanda besar. Tidak ada guntur, tidak ada hujan darah, tidak ada langit terbelah seperti cerita yang ditakuti manusia. Ia datang dalam diam, seperti embun di ujung daun, tenang, tapi mengubah segala sesuatu yang disentuhnya. Dan benar, ketika hari itu tiba, dunia terasa berbeda. Bukan karena bencana, tapi karena keheningan yang terlalu dalam. Burung-burung berhenti berkicau, angin berhenti membawa suara, bahkan laut seolah menunggu sesuatu yang tak terucap. Orang-orang memandang ke langit, berharap melihat keajaiban, tapi yang tampak hanya cahaya lembut yang tak menyilaukan. Cahaya itu tidak membakar, tidak menyilaukan, tapi masuk ke dalam hati yang mau terbuka. Sebagian menangis tanpa tahu sebabnya, sebagian tersenyum tanpa alasan. Mereka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang. Namun pada saat yang sama sesuatu telah ditemukan. Maka teringatlah ramalan lama. Ketika api tak lagi menyala di luar, tapi di dalam jiwa manusia, maka wahyu telah turun sepenuhnya. Apakah ini saatnya? Apakah api yang dahulu menakutkan kini telah berubah menjadi cahaya yang membimbing? Banyak yang percaya, sang pembawa wahyu bukanlah satu orang, melainkan kesadaran baru yang hidup di setiap manusia. Bahwa Satrio Piningit bukan sosok, tapi keadaan jiwa. Jiwa yang mampu berdiri di antara cahaya dan bayang tanpa terbakar oleh keduanya. Jiwa yang mengerti bahwa kegelapan bukan musuh, melainkan cermin dari terang. Namun, ada pula yang menolak. Bagi mereka, wahyu tanpa bentuk adalah wahyu tanpa kuasa. Mereka menunggu sosok nyata, pemimpin yang akan mengguncang bumi, mengubah tatanan, menghapus ketidakadilan dengan tangan besi dan cahaya ilahi. Tapi hari demi hari berlalu, dan sosok itu tak pernah muncul. Yang datang hanyalah perubahan perlahan. Manusia mulai berpikir dengan hati, mulai mendengar dengan batin, mulai sadar bahwa yang mereka cari selama ini bukan di langit, tapi di dalam diri sendiri. Lalu, apakah ramalan itu benar? Ataukah semua hanyalah kisah indah yang disusun untuk menghibur manusia di masa gelap? Tidak ada jawaban pasti. Sebab ramalan bukan untuk dipercaya atau ditolak, ia untuk direnungkan. Namun satu hal yang pasti, setelah wahyu dalam bayang api, itu disebut, dunia tidak lagi sama. Banyak yang berubah tanpa terlihat. Ada hati yang menjadi lembut. Ada kesadaran yang tumbuh diam-diam. Dan mungkin, disitulah rahasia terbesar dari semua tanda, bahwa perubahan sejati tak datang dari langit yang bergetar, tapi dari jiwa yang akhirnya berani menyala. Kini, api itu tidak lagi menakutkan. Ia tak lagi membakar, tapi menghangatkan. Ia hidup dalam setiap jiwa yang siap menerima terang tanpa sombong, dan menatap bayang tanpa takut. Mungkin disitulah akhir dari ramalan ini, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar, yang belum bisa dipahami manusia saat ini. Apakah Satrio Piningit telah datang? Ataukah ia adalah kesadaran yang tumbuh di hati kita semua? Apakah wahyu itu benar-benar turun? Ataukah ia hanya menunggu kita siap untuk menerimanya? Tak ada yang tahu. Yang tinggal hanyalah keheningan yang memantulkan api lembut di dada setiap manusia. Dan di sanalah, mungkin, rahasia terakhir itu berdiam, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani menatap dirinya sendiri dalam cahaya dan bayang api.